Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah terdapat 3 pengertian, yaitu yang pertama berdasarkan tempat turunnya ayat. Makkiyah merupakan suatu ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, seperti ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mina, Arafah, dan Udaybiyah. Sedangkan Madaniyah yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya, seperti ayat Al-Quran yang diturunkan di Badar, Uhud, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan Madaniyah yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Menurut Ibnu Katsir bahwa surat At-Taubah ayat 42 diturunkan di Tambuk, sedangkan surat Az-Zukhruf ayat 45 diturunkan di Baitul Maqdis pada saat Isra Mi'raj, sehingga ayat tersebut tidak dinamakan Makkiyah dan juga tidak dinamakan Madaniyah. Yang kedua yaitu berdasarkan kitab atau seruan ayat. Makkiyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan atau kitab terhadap penduduk Makkah, sedangkan Madaniyah yaitu berisi tentang kitab atau ditujukan terhadap penduduk Madinah. Para ulama menyimpulkan bahwa setiap ayat atau surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas dikategorikan sebagai Makkiyah, karena pada saat itu penduduk Mekah masih kufur. Sedangkan ayat atau surat yang diawali dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu tergolong surat Madaniyah, karena pada waktu itu sudah terdapat benih-benih keimanan yang tumbuh pada penduduk Madinah. Yang ketiga yaitu berdasarkan waktu turunnya. Makkiyah merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sekalipun ayat tersebut turun di luar kota Makkah. Sedangkan Madaniyah yaitu ayat Al-Quran yang sudah diturunkan pada saat Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, meskipun ayat tersebut bukan turun di kota Madinah. Jadi berdasarkan pengertian ini, walaupun ayat Al-Quran turun di Makkah atau Arafah setelah hijrah, termasuk golongan Madaniyah, seperti ayat yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Makkah. Karakteristik Makkiyah yaitu turun dengan kisaran 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari dimulai pada 17 Ramadan pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Adapun karakteristik Makkiyah yaitu yang pertama, setiap surat yang di dalamnya mengandung sajadah. Yang kedua, setiap surat yang mengandung lafaz kala. Lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Al-Quran. Yang ketiga, setiap surat yang mengandung seruan atau ayyuhan nasu dan tidak mengandung ya ayyuhalladzina amanu, terkecuali di surat Al-Hajj. Keempat yaitu setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali dalam surat Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis kecuali dalam surat Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan Ha Mim, kecuali terdapat surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Sedangkan di dalam surat Ar-Ra'd masih diperselisihkan. Keistimewaan ayat Makkiyah yaitu yang pertama, ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, penerapan dasar-dasar ibadah dan muamalah, pidana, etika, keutamaan umum, diwajibkan sholat 5 waktu dan tidak memakan harta anak yatim. Yang ketiga, menyebutkan kisah Nabi dan umat-umat terdahulu. Yang keempat, suku katanya pendek dan disertai dengan kata-kata yang mengesankan, pertanyaannya singkat, di telinga terasa menembus dan menggetarkan hati. Maknanya pun meyakinkan. Adapun karakteristik Madaniyah yaitu yang pertama, setiap surat yang berisi kewajiban atau hajj. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik.
kecuali surat Al-Ankabut yang diturunkan di Makkah adalah termasuk surat Makkiyah. Yang ketiga yaitu surat yang di dalamnya terdapat dialog antara ahli kitab seperti dapat kita pahami dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, At-Taubah dan lain sebagainya. Adapun keistimewaannya yaitu yang pertama, Al-Quran berbicara kepada masyarakat Islam Madinah pada umumnya berisi tentang penetapan hukum yang meliputi tentang penjelasan ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, dan jihad. Yang kedua yaitu seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, di dalam masyarakat Madinah tumbuh sekelompok orang-orang munafik. Lalu Al-Quran membicarakan sifat mereka dan menguak rahasia mereka. Yang keempat, pada umumnya ayat-ayat dan surat-suratnya panjang dan untuk menggambarkan luasnya akidah dan hukum-hukum Islam. Adapun manfaat mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah yaitu yang pertama, mengetahui bahwa sastra Al-Quran berada pada puncak keindahan sastra, yaitu ketika setiap kaum diajak berdialog yang sesuai dengan keadaan objek yang didakwainya. Yang kedua, mengetahui hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu prioritas kondisi objek yang didakwai serta kesiapan mereka dalam menaati dan menerimanya. Yang ketiga yaitu sebagai pendidikan dan pengajaran bagi para mubalik. Yang keempat, untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam penafsiran Al-Quran. Yang kelima yaitu mengetahui sejarah hidup para Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Adapun cara-cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah yaitu dengan cara simai nakli, yaitu para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu atau para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu. Yang kedua yaitu cara kiasi ijtihad. Berdasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung ayat Madaniyah atau mengandung peristiwa Madani, maka dikatakan bahwa ayat tersebut Madani dan sebaliknya. Bila dalam surat terdapat ciri-ciri Makkiyah, maka surat itu dinamakan surat Makkiyah. Ada pun juga sebaliknya. Inilah yang disebut qiyas ijtihad. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.